Apa kabar kawan-kawan? Kembali bersama dengan Kang Denny Coyet. Kali ini saya akan mendatangi seorang dukun katanya dukun terkenal ya di daerah ini. Saya akan mencoba mendatangi dukun itu untuk mencari tahu keberadaan dan kesaktian dukun itu. Oke, lanjut ya. Ya, teman-teman. Ini lewat ini ya, lewat kebun ada jalan itu ya. Kita jalan terus ke rumahnya. Oke. Kita masuk ke lewat ini ya, tempatnya. Katanya dia berada di sebuah gubuk ya. Jalannya lewat ini ya, lewat aduh, banyak kebun pisang lagi kawan-kawan semua. Oke. Ini ada kebun pisang, singkong juga nih. Kayaknya tanaman. Mana jalan kawan-kawan ya? Aduh, jangan di spill ya makamnya. Nah ini udah sampai gubuknya ya teman-teman nih, gubuknya. Aduh, ada pemakaman. Oh, itu udah ada orangnya. Permisi. Oh, silakan masuk. Oh, Silakan masuk. boleh duduk bah? Ya, boleh saja. Oh ya, terima kasih bah. Ya. Silakan. Ini apa? Nama saya Denny, bah. Saya dari kampung sebelah. Mau bersilaturahmi aja sama abah ya, bah ya? Ya, silakan boleh. Abah itu katanya benar ya yang abah somad ya? Iya. Bukan? Oh, ya bahwa yang dukun itu kan? Siapa seorang dukun kan apa? Ya, masih. Ya. Oh, masih seorang dukun. Oh. Masih. Saya ingin ini bah, katanya banyak orang-orang ya, pasien-pasien yang kesini seperti perempuan, janda-janda ataupun yang punya suami itu ngapain bah pada datang ke abah itu, pada kesini itu? Oh, itu ceritanya panjang juga, Dek. Panjang juga ceritanya. Cuma ketika abah dia datangi yang dikatakan pasien lah. Iya pak. Pasien disebut banyak, tidak sedikit juga tidak, cuma ada yang datang. Iya. Memang perempuan, janda maupun gadis tidak sering yang datang ke sini, yaitu maksud tujuannya, permintaannya tidak menjadi kaya. Oh Ya, emang abah bisa bikin orang kaya bah itu? kalau abah dulu bilangnya namanya belum sadar dulu kan ya. Ya Belum bang. sadar. Perempuan yang menjadi punya suami, Ya. seorang janda, menjaganya lama, sekian tahun. Iya bang. Gitu. Ya, kasih abah wawasan. Tapi Juga. emang mereka itu benar dari kaya apa enggak bah itu mereka itu bah? Tapi selama abah kedatangan itu sampai sekarang itu belum datang lagi. Oh. Entah tercapai kekayaan apakah tidak, abah tidak mengetahui. Jadi seorang pasien itu, setiap pesan itu satu kali aja. Jadi abah enggak tahulah kesananya gitu aja. Gini pak, kan banyak sekarang ini dukun-dukun yang suka cabuli pasiennya. Apa gimana nih pak? Apakah ada perempuan janda cantik misalnya kesini pingin jadi pasien abah, pingin kaya lah atau pingin lagi sama abah, apa abah juga melakukan itu bah? Kalau abah melakukannya gitu kan, memang namanya pasien kan tergantung abah kan. Oh iya pak. Tergantung abah gitu kan. Namanya pasien, apa maunya pasien, apa maunya budak, janda maupun perawan, itu jawabannya siap saja gitu kan. Siap Jadi apa kan pak? dia hendak apa, begini biar lancar kayanya, biar lancar punya suaminya gitu kan, biar tidak jadi perawan apa namanya itu yang tidak laku-laku lama itu,
yang 37 tahun, 30 tahun. Oh, Itu ya. namanya apa? Namanya Yang itu pengen cepat nikah ya ya jomblo itu seperti Pak. itu jomblo ya Jomblo. jomblo. Bener jomblo itu ya. Terus Nah, sama itu. apa? Di ini apa? Disuruh buka pakaian dulu juga gitu atau Ya gimana? itu Abah itu setiap pasien Oh. hampir dapat sama Abah itu kan. Waduh. Udah berapa banyak Pak? Hampir. Itu kadang walasan lah. Waduh, Walasan orang itu. banyak juga ya Ya, pasien gitu Pak. iya lumayan. Abah kan di situ kan yang punya kejayaan itu kan ya. Oh. Kata orang itu Abah sakti gitu kan. Oh. Tapi ternyata gitu kan, jadi Abah itu ketika memberi nasihat keinginan dia, cara-caranya dia memang langsung ditanggapi Abah kan, langsung. Tapi Abah benar punya kesaktian itu enggak, Abah? Abah memang benar. Itu dulu. Entah sekarang kan. Oh iya. Jadi iya. sekarang kalau dites mau tidak mau kan akan membuktikan siap, disebutkan siap gitu kan. Apakah masih ada, apakah tidak gitu kan. Abah boleh saja gitu sama adik untuk iya, Pak. memperbuktikan gitu, menyatakan gitu kan kesehatan Abah gitu. Gitu. Tapi dulu Abah suka ingat kepada orang-orang yang datang ke sini, memberi cara-caranya yang tadi dikatakan sama Abah. Abah punya lagi etika pemikiran yang jernih. Oh, gimana, Abah Pak? dulu pengalaman, Abah kan? Oh, Abah dulu pengalaman jadi pedagang. iya. Jadi pedagang. Oh, Abah dulunya sebelum jadi dukun Abah Oh. pernah dagang apa, Pak? Oh, kalau saya ingat Abah tuh dagang cobek. Oh, dagang cobek. Cobek Abah, cobek. Lumayan makan waktu lama. Pernah jualan cobek. Jadi terus Abah kenapa bisa merubah nasib dari dukun itu, kenapa, Abah? Oh, ceritanya gini. Abah kemungkinan itu kan Abah lagi linglung, gitu. Abah lagi gelap, gitu kan. Jadi dagang saat itu setengah tidak sadar, tidak sabar gitu kan ya. Iya. Ya, makanya Abah di situ sekian tahun dagang cobek, dipikul. Ya. Kadang-kadang berangkat subuh, pulang maghrib, sore, kadang-kadang payung 3, payung 2, Oh, iya. itu. Jadi payung 2, 3 itu Abah dia dipakai sarapan lah gitu. Dipakai sarapan gitu. Kadang-kadang tidur di hutan. Jadi putus asa, Abah. Ya, jadi merasa kecapean gitu kan, lama Oh. tahun aja gitu. Gitu dengan gitu aja gitu kan. Jadi kurang memuaskan lah. Sampai Abah di saung, di pondok, di gubuk, ngalami gitu kan. Oh. Ngalami Abah gitu ya. Jadi Abah seolah-olah datang itu apa namanya pengalaman seperti yang setelah dijalani sama Abah itu tahunan. Abah sampai akhirnya Abah pikulan ini apa namanya itu rancatan dengan salang itu Abah dibuang. Oh, loh. Dibuang tuh Abah. Karena kenapa? Aduh. Ingat Abah yang dipikul membawa modal 300-200 ribu mencari dunia, mencari kekayaan, mencari penghasilan, ingatan tinggi, ingin sampai jutaan, ratusan ribu. Enggak, Bah, yang saya tanyain kenapa Abah sampai merubah jadi dukun gitu, dari pedagang cobek itu ke jadi dukun gitu. Kenapa itu? Oh gitu ya. Ya, Karena terima kasih mungkin ya. putus Ya, asa. ya. Karena putus asa gitu ya jadi dukun gitu. Jadi putus asanya begini ya. Abah tiba-tiba datang. Jadi bukan istilahnya apa yang datangnya di luar atau di dalam suruh dagang cobek gitu kan. Karena tidak keberhasilan, Abah timbul datang bisikan untuk Abah itu. Di luar ada bisikan, di dalam bisikan ada. Cuma yang dipikir itu bisikan yang dalam, yang apa namanya yang bahaya itu dalam. Oh. Dalam. Kalau luar cuma kan lain, luar makan dalam. Disuruh pere Abah dagang cobek, saya disuruh pere, jangan menjalankan itu, udah pere aja sekarang mah, udah mending pergi aja ke hutan gitu kan. Jadi bertapa, Abah. Ya bertapa Abah gitu kan, bertapa apa. Terus gini, Bah, perempuan-perempuan itu yang janda ya, yang gadis, yang punya suami datang ke Abah itu menurut Abah itu mereka itu sesat apa enggak, Bah? Nah setelahnya itu memang orang yang dikatakan sesat, orang yang datang. Pada sesat itu, Bah? Iya, pada sesat yang datang itu.
Makanya abah manfaatin itu. Makanya abah manfaatkan. Oh. Dimanfaatkan sama abah gitu kan. Orang yang lagi sesat, Oh. abah lagi istilahnya udah terjerat sama kehidupan, kekurangan, Oh. gitu, datang tamu, Iya. datang pasien, itu dipakai kesempatannya. Seolah Oh. kesempitan pasien, kesempitan abah dipakai kesempatan di situ. Nah di situ abah mendapatkan uang, mendapatkan duit. Duit juga, terus pasien juga, tubuh pasien juga dapat, Bah ya. Itulah, itu. Kadang-kadang pasien perempuan udah lama menjanda, abah rayu abah itu. Ternyata dirayu secara begitu saja, namanya janda kan, namanya lagi tersesat. Ya, mau aja gitu jadi Mau apa-apain. aja, mau aja itu. Terus sekarang ini Bah, karena itu kan kata Abah ke dukun itu sesat juga ya, salah juga. Terus ada gak pepatah buat orang-orang gitu ya, para janda, gadis atau yang punya suami yang ingin kaya datang ke dukun itu, kata Abah kan sesat. Iya. Ada gak Abah bisa menjelaskan ke mereka bagaimana kesehatan mereka, ataukah haruskah atau jangankah gitu? Gitu. Abah ke Saya abah jelaskan ya. Abah udah mendalam dari pengalaman tadi. Capeknya kesengsaraan, datang orang yang sesat, datang, tapi abah ditolak. Abah tolak, abah dulu itu ditolak. Neng, bagur kata Sunda itu, duduk ting, neng jangan ancrum kesini, jalan tersesat itu linglung. Kalau neng punya suami, neng mau kaya, dekatilah sang pencipta. Oh, Gitu. Datangilah yang maha kuasa, itu yang maha kaya, dekatkanlah diri dengan secara melalui peribadahan, dengan istighfar. jadi kalau ada yang datang ke Abah juga pernah menasehati juga ya, biar mendekatkan diri ke Iya. Tuhan ya, Iya. jangan ke Abah gitu ya. Iya. Mungkin karena mereka tersesat, tanggung pingin kayak insan lah, seperti kaya, mungkin ya nggak apa-apa ke Abah aja gitu, pingin perkayaan. Ternyata sama Abah dimanfaatin Abah ya. Iya. Oh. Abah hampir mendekat itu. Oh. Abah hampir mendekat itu, tapi tidak terjadi. Tidak terjadi dikarenakan abah waktu tadi jadi pedagang cobet, kesengsaraan, kenalangsaan wadah alami. Sekarang datang orang-orang yang minta ke abah seperti tadi, ingin kaya, yang punya suami. Ternyata abah bisa ditutupi, jangan, dilarang, tidak boleh gitu. Itu tingkah laku yang luar garis. Jadi tidak berbohong sama abah. Gitu. Dan akhirnya orang yang datang ke sini tuh jadi merasa terbuka, merasa menjadi pelantara datang ke abah teh. Jadi akhirnya dia tuh merasa gembira pemikirannya gitu, merasa gembira karena kan sama abah disuruh insaf, disuruh diam di rumah, suruh mendekatkan diri kepada Allah gitu. Itu aja. Nah itu bahkan orang yang setelahnya itu dia tuh merasa senang, merasa terang hati, merasa tenang, tentrem. Jadi sekarang itu menjalankan itu sekarang. Jadi sekarang kalau ada masalah apa jangan pergi ke dukun aja Bah ya. Jangan pergi ke dukun aja, kalau ada masalah apa-apa minta aja ke Tuhan gitu Bah ya. Ya itulah. Makanya ada datang ke sini, abah merasa terima kasih. Abah seolah-olah keterbukaan untuk menyadari abah. Ternyata abah juga tadinya mengakui dukun, mengakui sakti, ternyata tidak ada, tidak apa-apaan. Sekarang Bah juga jadi pingin ini ya, jadi pingin insaf gitu Bah ya. Iya. Jadi sekarang abah mau insaf, yang datang ke abah akhirnya diputus sabah, suruh kembali ke jalan yang benar gitu. Ya. Disuruh jadi menjalankan keislaman lah gitu kan lah. Banyaklah istighfar kata abah, sholawat, perbaikilah sholat, dekati diri kepada Allah. Insya Allah, Allah itu akan mengabulkan segala kehendak mereka itu. Insya Allah. Ya gitu itu kawan-kawan ya. Kata Bah ini dia dukun yang sudah ingin insaf buat janda-janda, gadis, perawan yang punya suami yang ingin kaya atau ingin dapat jodoh. Katanya jangan minta ke dukun ya, karena sesat, nanti bisa dimanfaatkan sama dukunnya. Ini minta aja langsung ke Tuhan Yang Maha Esa ya, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jangan sampai sesat minta ke dukun-dukunnya. Karena ini Abah ini juga udah mengakui dia orang-orang sesat itu dimanfaatin ya, kawan-kawan. Itu aja Bah.
Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Atas perbincangannya. Kita pamit ya Pak ya. Ya, terima kasih.